Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riandana Syaban Jakaya, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 201905102882 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir politik Islam klasik. Pertama, riwayat hidup Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tausih Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, dia adalah seorang ulama yang sangat gigih. Imam Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Taus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal atau berasal dari ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Imam Al-Ghazali meninggal pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Imam Ibnu Al-Jauzi pernah menceritakan dari Imam Ahmad, saudara Imam Al-Ghazali, bahwa ketika fajar pada hari itu terbit, ia langsung mengambil air wudhu. Setelah itu dia meminta kafan itu, lalu berkata, "Aku siap memenuhi panggilanmu dengan ketaatan penuh." Dia kemudian mengelurkan kakinya menghadap kiblat, terus menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, pendidikan Al-Ghazali. Sebagaimana yang kita ketahui, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Al-Ghazali saat remaja belajar fikih dari Syekh Abu Nazar Al-Ismail. Dia mencatat banyak pernyataan dari Syekh Abu Nazar. Ketika sampai di Taus, dia terus berusaha menyibukkan dirinya selama kurang lebih 3 tahun. Dia berusaha menghafal semua catatan yang dia peroleh dari Syekh Abu Nazar sampai beliau hafal semuanya. Setelah itu, Al-Ghazali berangkat ke Naisabur untuk belajar dari Imam Al-Huramain Al-Juwaini. Ia sangat rajin belajar bersamanya sehingga mahir dalam bidang Al-Quran, hadis, ilmu mantik, dan retorika. Selain itu, ia juga mempelajari kebijaksanaan dan berfilsafat. Sehingga tidak heran ia memahami betul uraian para ahli tersebut. Ia memang cerdas dan cepat menangkap pesan sains. Nah, karena kepandaian dalam berbagai bidang ilmu, gurunya Imam Al-Huramain memberikan gelar Bahrun Muqbid, yang artinya lautan luas tak berujung. Selanjutnya, karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama, Maqasid al-Falsafah atau tujuan-tujuan para filosof. Ini merupakan karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Kemudian yang kedua, Tahfifut al-Falsafah atau kekacauan pikiran para filosof. Nah, untuk karangan ini di mana dia mengarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad, dan Al-Ghazali mengancam filsafat para filosof dengan keras. Yang ketiga, Misfir al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Kemudian yang keempat, Ihya Ulum ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini merupakan karya terbesar selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem,
Hijviz, dan Taus yang berisi paduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Kemudian ada Al-Munqidh min Ad-Diafil atau penyelamat dari kesatuan. Ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, keadaan sosial dan politik pada masa Imam Al-Ghazali. Nah, di sini Madrasah Nizamiyah Baghdad. Nizamul Mulk dalam sejarah Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Beliau adalah seorang Perdana Menteri Wazir dari Sultan Malik Shah dan dari Daulah Bani Saljuk pada tahun 1072 sampai 1092. Dia berdarah Persia, hidup pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Nah, untuk sekolah-sekolah yang dibangun dan dibiayai dinamakan Madrasah Nizamiyah. Nah, sekolah-sekolah itu tersebar di seluruh negeri dalam wilayah Daulah Bani Saljuk di Baghdad, Syapur, Asfahan, Basrah, Mosul, dan lain-lainnya. Nizamul Mulk dalam membangun sekolah-sekolah ini bertujuan politik, yaitu untuk memperkuat kekuasaan orang-orang Turki dalam pemerintahan dan memperkuat mazhab negara dalam keagamaan. Sultan-sultan Turki sangat memerlukan simpati rakyat dan mereka menganut mazhab ahli sunnah. Maka misi dari Madrasah Nizamiyah itu tidak lain adalah menanamkan rasa hormat dan cinta rasa rakyat kepada penguasa-penguasa Turki serta meneguhkan mazhab ahli sunnah. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Imam Al-Ghazali. Di mana kelebihan pertama bahwa Al-Ghazali adalah seorang ulama besar dalam Islam yang memiliki banyak ilmu, sehingga ajarannya menjadi bahan rujukan yang sangat penting dalam membangun akhlak, sehingga manusia berakhlak mulia. Kedua, Al-Ghazali adalah seorang sufi, sehingga pemikirannya tentang akhlak anak terhadap kedua orang tuanya lebih banyak dipengaruhi oleh psikologisnya. Dalam pemikirannya lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, dalam berinteraksi juga dengan kedua orang tuanya agar selalu mendapatkan kesenangan tidak melukai hatinya. Ketiga, bahwa pemikiran Al-Ghazali mengandung ajaran yang komprehensif untuk melindungi jiwa dari kesalahannya, melindungi dan merawat anggota raga, akhlak yang sempurna, dan membina mereka, sehingga perjalanan tasawuf ini sangat mempengaruhi pemikiran Al-Ghazali dalam hal membentuk akhlak yang mulia. Kemudian untuk kekurangannya, meski pemikiran Al-Ghazali tentang akhlak sangat luas dan dalam, namun ada beberapa kelemahan yang menjadi kelemahan pemikirannya. Di antaranya, yang pertama, dalam menjelaskan Al-Ghazali tentang akhlak anak terhadap kedua orang tuanya, hal ini mencerminkan bahwa ia sangat berhati-hati dalam segala tindakannya, agar tidak menyinggung orang tua dan mulai dari hal yang paling kecil di antara mereka. Tidak cemberut di hadapannya, hal ini akan sulit mereka lakukan jika kurangnya kesadaran dalam memenuhi tanggung jawab orang tua dan memperhatikan hak-hak orang tua. Kemudian yang kedua, dalam pemikirannya, dia tidak menjelaskan bagaimana menghormati kedua orang tuanya setelah kematian. Dan selanjutnya yang ketiga, pemikiran Al-Ghazali lebih mendekati konsepsi para sufi, di mana dalam batas-batas tertentu kehidupan dunia terabaikan dan hanya fokus pada akhirat, sehingga dalam kondisi ini seolah menjadi benih kemunduran di kalangan umat Islam.
Sekian dari saya dalam pembahasan materi ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, and comment pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.